Manchester United tengah bersiap untuk cuci gudang pemain menyusul musim yang sangat mengecewakan di tahun 2025. Setidaknya ada 3 pemain yang dipastikan akan hengkang dari Old Trafford musim panas ini. Mereka adalah Jonny Evans, Christian Eriksen, dan Victor Lindelof. Keputusan itu dibuat imbas pembengkakan gaji yang di luar kendali musim ini. Football Insider melaporkan bahwa Evans, Eriksen, dan Lindelof akan pergi dengan status bebas transfer lantaran ketiganya dianggap tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim musim depan. Evans yang kembali ke MU musim lalu hanya menjadi penghangat bangku cadangan, sementara Eriksen dan Lindelof tampak kalah bersaing dan jarang mendapatkan kesempatan bermain. MU dinilai menghemat jutaan pound sterling setiap minggu bila ketiganya hengkang. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk merekrut pemain baru yang lebih muda dan potensial. Selain ketiga nama itu, terdapat nama striker mandul MU Rasmus Højlund. Imbas kegagalan sang striker menunjukkan tajinya musim ini. Ada juga nama Alejandro Garnacho yang dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Old Trafford. Hubungan Garnacho dengan Amorim semakin memanas setelah pemain asal Argentina itu hanya bermain di 20 menit akhir ketika Manchester United tunduk dengan skor 0-1 melawan Spurs di final Liga Eropa. Menurut laporan ESPN yang merujuk pada informasi sumber-sumbernya, dalam beberapa hari ke depan perwakilan Garnacho dan Manchester United akan mengadakan pertemuan. Masa depan Alejandro Garnacho di klub akan menjadi agenda utama pertemuan. Apalagi Garnacho disebut merasa amat kesal dengan susunan pemain pilihan manajer MU Ruben Amorim untuk laga final melawan Spurs. Dengan situasi tersebut, pihak Manchester United juga diklaim sudah siap melepas Garnacho pada bursa transfer musim panas ini, andaikan ada tawaran realistis yang datang. Sementara itu, mantan pelatih setan merah Erik ten Hag baru saja ditunjuk sebagai pelatih baru klub Jerman Bayer Leverkusen. Penunjukan ini dilakukan menyusul kepergian Xabi Alonso yang telah dikaitkan kuat dengan kursi pelatih di Real Madrid. Ten Hag akan mengambil alih tim yang musim ini gagal mempertahankan gelar Bundesliga dan finish di posisi kedua, tertinggal 13 poin dari juara Bayern Munchen. Penunjukan ini menjadi langkah strategis bagi Leverkusen yang ingin mempertahankan momentum positif mereka setelah masa keemasan singkat di bawah Xabi Alonso. Bagi Ten Hag sendiri, ini bukan kali pertama berkarir di Jerman. Ia pernah menangani Bayern Munchen 2 dari tahun 2013 hingga 2015 saat tim utama Bayern Munchen diasuh oleh Pep Guardiola. Ten Hag terakhir melatih Manchester United sebelum diberhentikan pada Oktober 2024 setelah performa buruk yang membuat setan merah terdampar di posisi ke-14 Premier League dalam 9 pekan pertama musim. Ia kemudian digantikan oleh Ruben Amorim. Selama 2 musim penuh di Old Trafford, pelatih berusia 55 tahun itu sukses meraih 2 trofi domestik, yaitu Carabao Cup pada 2022-2023 yang mengakhiri puasa gelar 6 tahun klub, serta Piala FA 2023-2024. Sebelum bergabung ke Inggris, Ten Hag dikenal sukses bersama dengan Ajax Amsterdam, di mana ia memimpin tim mencapai semifinal Liga Champions 2018-2019 dengan menyingkirkan lawan-lawan kuat seperti Real Madrid dan Juventus. Ia juga mempersembahkan 3 gelar Eredivisie dan sejumlah trofi domestik lainnya dalam 4,5 musimnya di Belanda. Diharapkan dengan pengalaman serta pendekatan taktis khasnya, Ten Hag bisa mengembalikan Leverkusen ke jalur juara baik di domestik maupun di Liga Champions. Menyeberang ke Italia, Napoli sukses menutup musim 2024-2025 dengan gelar juara Serie A usai menang 2-0 atas Cagliari. Ini merupakan Scudetto kedua mereka dalam 3 tahun terakhir dan menjadi yang keempat sepanjang sejarah. Sukses ini menjadi motivasi klub untuk terus berkembang. Setelah pembelian sukses mereka mendatangkan Scott McTominay dari Manchester United, Napoli kini mulai menyusun skuad baru dan mengincar bintang Manchester City Kevin De Bruyne. Napoli disebut sudah mengambil langkah konkret dalam perburuan tersebut. Mereka ingin memperkuat lini tengah dengan pengalaman sang gelandang. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Napoli sudah mengajukan tawaran resmi kepada De Bruyne. Langkah ini diambil sesaat setelah klub meraih gelar juara Serie A. Gelandang berusia 33 tahun itu kontraknya akan habis pada Juni ini. Ia bisa bergabung tanpa biaya transfer setelah 1 dekade penuh prestasi di Manchester City. Napoli menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Nilainya disebut di bawah 12 juta euro atau sekitar 211 miliar per tahun, tetapi tetap menarik secara keseluruhan. De Bruyne akan menjadi duet yang sempurna bagi McTominay yang terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim ini. Sementara itu, sebagai pengganti sang kapten, Manchester City sudah mengantongi 1 nama, yaitu gelandang berdarah Indonesia Tijani Reinders. Gelandang AC Milan itu sudah dikontak dan penawaran akan segera dilakukan.
Dilansir dari Mirror, Tijani Reinders diprediksi akan menjadi pemain nomor 8. Reinders pun tampil cukup tajam bersama dengan Milan di musim ini. Pemain asal Belanda itu mengemas 10 gol dan 5 assist dalam 36 penampilan di Serie A. Pemain berusia 26 tahun itu makin efektif bergerak dalam kotak penalti lawan. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut Manchester City sudah melakukan kontak dengan Tijani Reinders. Secepatnya, The Citizens akan sodorkan tawaran resmi ke AC Milan. Manchester City telah melakukan kontak awal. Penawaran resmi pertama akan segera diajukan. City berencana untuk segera menyelesaikan kesepakatan Reinders guna menghindari persaingan dari klub lain. Tapi AC Milan mengantisipasi proposal resmi City. Kabar lainnya datang dari pemain muda Barcelona Ansu Fati. Pemain berusia 22 tahun itu kembali mengalami musim yang penuh hambatan di Barcelona. Cedera dan kebugaran menjadi masalah utama yang mengganggu performanya. Meskipun sempat bermain, kontribusinya masih jauh dari harapan. Hansi Flick pun memilih untuk lebih sering mengandalkan pemain lain. Keputusan untuk melepas Ansu Fati sudah diambil sejak awal musim panas ini. Ia juga sempat menolak tawaran keluar pada jendela transfer sebelumnya. Kini, pintu keluar benar-benar terbuka. AS Monaco menjadi kandidat kuat sebagai tujuan berikutnya bagi sang pemain muda. AS Monaco menunjukkan keseriusan dalam memboyong Ansu Fati. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa kesepakatan sudah hampir selesai. Transfer ini akan berlangsung lewat skema pinjaman. Ada juga opsi pembelian permanen dan klausul penjualan kembali untuk Barcelona. Ansu Fati dikabarkan tertarik dengan proyek Monaco. Ia sudah memberi lampu hijau untuk segera bergabung ke klub Ligue 1 tersebut. Satu lagi pemain yang telah resmi bergabung ke klub baru musim depan adalah bek andalan Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Setelah sempat dikaitkan dengan Real Madrid untuk mengikuti jejak sang pelatih Xabi Alonso, Tah yang memutuskan hengkang dari klub sejak beberapa waktu lalu, akhirnya memutuskan bergabung ke klub rival Bayern Munchen. Pemain internasional Jerman tersebut akan menandatangani kontrak 4 tahun dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis pada minggu depan. Jonathan Tah ke Bayern Munchen. Here we go. Bek Jerman itu telah menyetujui kesepakatan. Bayer Leverkusen mengonfirmasi bahwa mereka telah diberitahu. Bunyi laporan dari Fabrizio Romano. Kepergian Tah akan menambah daftar pemain kunci dan staf pelatih yang meninggalkan Leverkusen, termasuk sang pelatih Xabi Alonso. Selain Tah dan Jeremy Frimpong, kini playmaker Florian Wirtz juga dikabarkan akan hengkang, dengan Liverpool disebut-sebut menjadi tujuan favoritnya.